Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan membahas speaker dari JBL, yaitu JBL Charge 5. Jadi JBL ini speaker pertama saya ya. Jadi sebelumnya saya belum pernah nyoba speaker JBL. Jadi saya penasaran sebagus apa. Orang kan banyak bilang JBL bagus gitu kan. Jadi saya penasaran gitu kan. Soalnya selama ini saya merek Anker, Tribit, Irfan gitu kan. Terakhir kemarin Bose saya coba kan. Oke, jadi saya penasaran, saya beli Charge 5. Tadinya mau beli Flip cuman kayak nanggung gitu kan. Nggak beda jauh harganya, udah sekalian aja beli yang Charge 5. Oke, ini kotaknya. Kotaknya ini premium ya. Ini kayaknya kotak yang paling bagus yang pernah dari semua saya speaker yang review ini paling paling mewah lah gitu. Kayak bagus kotaknya, sama kayak Anker Motion X600 tuh mewah juga kotaknya tuh. Ini kayak gini tebal gitu kan. Di sini ada tulisan Bluetooth 5.1, kemudian baterainya 20 jam. Ini ada spesifikasinya 20 jam baterainya, kemudian IP67 jadi tahan air dan debu dan bisa jadi power bank juga. Ada JBL Party Case, kalau punya speaker JBL lain bisa dikoneksikan gitu kan. Itu aja, cukup berat ya. Kita buka dulu dari sebelah sini. Nah ini, oke, ini ada magnetnya sih tuh. Gini bukanya, salah. Oh ini, jadi ada magnetnya tuh langsung lengket ya. Oke, buka dulu. Nah ini isi dalamnya tuh, mewah kan. Ada emboss tulisan Charge 5 di sini. Di sininya ada, di sini kabel sih harusnya. Nah, sini ada kabel yang di sini ada tulisan ya, ada tulisan JBL-nya, tapi kabelnya kabel yang tipe C ke tipe A ya, belum tipe C ke tipe C. Di sini ada buku-buku petunjuknya, quick start guide ya, segala macam tuh yang nggak pernah dibaca juga. Kemudian ini ada apa ini, produk warningnya gitu lah. Oke, kayaknya itu aja sih. Ini apa ini, tulisan Cina nggak tahu saya. Jadi itu aja, coba kita singkirkan dulu ini. Kita lihat isinya nih. Oke, jadi ini speakernya. Saya beli yang warna biru biar ya oke sih, nggak biru tua warnanya, karena kalau hitam dah agak bosan gitu kan. Nah ini bagus nih bahannya, dia ini apa ya, kayak bludru gitu, kain gitu. Biasa kan plastik gitu kan. Bagus sih bahannya. Jadi untuk packagingnya saya nilai ini bagus sih, mewah. JBL memang mantap sih. Oke, itu dia. Nah ini untuk penampakan speaker aja. Ini warna biru, tapi birunya ini bagus ternyata, nggak kayak yang di internet. Menurut saya pas di internet itu saya lihat jelek gitu kan, di foto-foto gitu warna birunya. Tapi ini setelah speakernya datang, bagus rupanya warna birunya. Birunya biru tua, jadi nggak gampang kotor. Birunya agak apa ya, agak ada hijau-hijau gitu juga. Jadi bagus ini. Oke, ini di sini ada logo JBL-nya yang besar, kemudian ada indikator baterai, ada ini tombol play pause plus minus, tombol Bluetooth sama tombol power. Ini tombol untuk party case-nya. Kemudian di belakang sini ada untuk ngecharge-nya nih dari PC pastinya. Kemudian nah ini untuk jadi power bank, jadi dia bisa jadi power bank selain fungsinya itu, karena namanya juga charge kan, itu bisa ngecharge dia. Nah kalau untuk material build quality ini solid ya, saya merasa ini ya udah masuk jajaran speaker premium ya. Jadi build quality-nya solid. Bobotnya lumayan berat, ini sekitar 1 kilo. Jadi ini kelasnya kalau di Anker Motion Plus nih. Oke, 1 kilo. Oke, bobotnya solid gitu kan. Nah ini untuk bahan bagian sini ini ada kayak rubbernya nih untuk penahan kalau benturan gitu kan. Nah ini untuk pasti radiatornya nih, kiri kanan ada 2 tuh, bahannya rubber, di sininya kain. Jadi ini udah IP67, tahan air tahan debu, pastinya oke lah untuk durability-nya. Cuman saya melihat
JBL Charge 5, Extreme 3 sama Boombox 3 tuh ya. Ini kan pad di belakang bagian bawahnya ini kan banyak kayak karet-karet gini. Ini kayak kalau udah lama-lama mungkin karena perawatan juga ya. Ini banyak yang terlepas nih biasanya nih. Tapi saya nggak tahu nih berapa lama bisa bertahan ini. Bagian ini banyak yang lepas, saya lihat orang jual banyak yang lepas nih bagian sini ya. Tuh, itu kayaknya itu kekurangannya sih kalau dari build quality-nya itu aja menurut saya. Tapi ini masih bagus kan, karena masih tergolong masih baru kan. Jadi bagus, cuman nggak tahu berapa lama dia bisa bertahan ini. Soalnya banyak nih kasus ini ngelopek gitu kan. Jadi jelek gitu. Ya sebenarnya udah diperbaiki di JBL Charge 6, cuman di Indonesia belum masuk JBL Charge 6 tuh. Itulah nggak tahu kenapa lama kali masuknya. Padahal tadinya saya pengen beli JBL Charge 6 kan biar nggak nanggung gitu. Tapi ya ini aja lah dulu. Karena saya penasaran, ini JBL pertama yang saya beli gitu kan. Dulu pernah beli JBL tapi ya JBL KW yang 100 ribuan nggak bisa dibandingin. Untuk harga ini di 2,5 jutaan ya, harga retailnya di 2,5 jutaan. Ada yang garansi resmi, ada yang garansi toko. Tapi ya menurut saya nggak ada masalah, yang penting ori sih. Yang ori pastinya udah bisa connect aplikasi. Oke, langsung aja kita, oh ya lupa saya, ini untuk konfigurasi drivernya. Jadi dia ini ada satu woofer gini yang besar yang memanjang, kemudian ada tweeternya satu, jadi ini speakernya mono. Kemudian di sini ada 2 pasif radiator. Oke, itu aja sih. Langsung kita hidupin, coba tekan tombol sekali. Oke, ini indikator baterainya masih full. Nanti kalau dia kurang tinggal menurun dia kan gitu. Oke, udah connect ke HP saya. Kita cek sound dulu ya. Volume di 30% aja. To say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. No. And I ain't never gonna stop. Come on, listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7,
If I only knew what you put me through, I don't deserve this. I started being me and you had to be your friend when you act this way. What message are you trying to send? What's this game you play? Tell me that you love me and you need me, but leave me out to dry. Oh, why? Oh, why? Ooh, I started being me and you. Oke, untuk cek soundnya segitu aja. Untuk suara itu subjektif, jadi menurut pendapat saya pribadi ini kategorinya netral. Jadi dia nggak bright tapi nggak warm juga, jadi mantap sih. Oh ya, bentar ya. Jadi untuk dari mulai bassnya dulu ya, bassnya itu deep udah pasti ya, namanya speaker premium kan, deep. Kemudian kuantitas dari bass itu betul-betul besar gitu, jadi speakernya kecil tapi bassnya tuh kayak speaker besar gitu, jadi memang mantap sih JBL ini. Kemudian untuk midnya juga cukup extend, treble-nya juga extend, jadi saling saling bagus gitu artikulasinya gitu, jadi masing-masing itu berjalan, nggak ada yang saling mengganggu frekuensinya. Jadi vokalnya jelas tapi bassnya juga dapat, kemudian treble-nya juga mantap gitu kan. Itu sih, jadi ini overall saya impress sama suara JBL. Ternyata benar yang orang-orang bilang kalau JBL tuh bagus, ya memang bagus gitu, speaker premium gitu kan. Tuh, jangan sampai beli yang KW aja gitu kan. Tapi kayaknya Charge 5 belum, nggak tahu ya ada yang KW-nya nggak ya. Kayaknya yang banyak tuh yang flip kayaknya yang KW. Nggak tahu kalau yang Charge-nya ada yang KW-nya nggak. Tapi yang jelas kalau yang ori ini udah pasti bagus. Suaranya enak gitu. Agak-agak mirip Bose sebenarnya karakter suaranya nih. Keren. Dan volumenya ini besar sih, 30% aja udah besar volumenya. Jadi ini bener-bener powernya 40 watt itu bener-bener kerasa sih. Jadi saya biasanya kalau di Bose kan pakai volume 80%, di sini baru 50%. Jadi signifikan untuk soal volume ini signifikan lebih besar dibanding Bose Soundlink Flex ya. Tuh. Untuk aplikasinya, nah ini aplikasinya menurut saya oke, cepat kok, nggak ada ribet-ribet gitu. Coba nih kita konekkan dulu ke aplikasi, tuh langsung kebaca. Nah di sini ada equalizer, tapi ya itu simple kali nih, cuman kayak gini aja isinya. Tuh baterai, indikator baterainya, ada equalizernya. Tapi bawaannya udah enak kok equalizernya. Equalizernya nih ada 3, ada bass, mid sama treble, jadi 3 band EQ. Tuh kayak gini. Tapi equalizernya menurut saya bagus sih, kayak mirip-mirip Bose gitu equalizernya. Jadi dia nggak mengganggu karakternya. Beda sama speaker angker kan, kalau kita EQ memang jelas bedanya tuh signifikan. Kalau di sini nggak, EQ-nya ini memperbaiki gitu, memperbaiki dari audionya sesuai dengan kemauan kita, tapi bukan merubah karakternya. Tuh, jadi saya suka nih. Udah ya itulah kan. Speaker JBL sama Bose itu memang ya beda kelas lah, sama speaker kayak Tribit, Angker, Earphone gitu memang masih di bawah kan. Kalau JBL sama Bose ini kan udah termasuk kelas premium lah menurut saya. Jadi equalizernya ini walaupun cuma 3 band aja tapi bagus gitu, bener-bener apa yang dibutuhin. Nah, cuman kekurangannya menurut saya ini dia nggak bisa ngecek volume dari sini. Ngecek apa? Indikator baterainya tuh maksudnya. Tuh, jadi di sini nggak ada biasa berapa persennya itu saya nggak tahu kan. Jadi kita cuman bisa lihat indikator baterainya ini dari sini, dari aplikasinya, atau dari sini. Tuh, dari sini. Itu aja sih kekurangannya menurut saya. Tapi sound quality menurut saya ini udah mantap. Kalau dibandingin sama Bose, ini sebenarnya pilihan sulit ya. Soalnya kemarin saya udah bandingin langsung, ini sama-sama bagus. Cuman kalau soal kehalusan, Bose itu secara sound quality lebih halus, suaranya lebih enak gitu.
walaupun nggak beda signifikan ya. Jadi untuk sound quality saya lebih milih Bose. Mungkin kalau saya beri nilai, JBL ini nilainya untuk sound quality di 8,5, kalau ini udah di 9. Jadi nggak beda jauh sebenarnya, tapi tetap ini kalau untuk indoor ini lebih halus. Bassnya juga menurut saya Bose ini lebih deep menurut saya, bassnya lebih kayak berekor gitu, lebih empuk gitu bassnya. Walaupun secara kuantitas bass, kekuatan bass gitu kan, besar-besaran bassnya ini lebih besar ya, tapi Bose juga walaupun yang ukurannya tipis kecil gini ringan bisa mengimbangi ini sih. Jadi hebat juga nih Bose, walaupun kecil ukuran tapi bisa mengimbangi ini. Cuman ya dari segi harga ini lebih murah nih, 2,5 juta. Ini 3 juta kan Bose Soundlink Flex 2. Jadi kalau saya pribadi, karena sesuai kebutuhan saya, jadi saya tetap lebih milih Bose Flex Gen 2 karena bassnya lebih rapi, walaupun kalah sih kalau kuantitas bassnya, tetap JBL lebih besar kuantitas, tapi wajar kan karena ukurannya juga 2 kali lebih besar nih, lebih tebal ya. Kalau dari depan mungkin kelihatan sama, tapi ini jauh nih, tipis sekali nih. Kalau ini kan tebal nih tuh. Nah untuk sound quality saya lebih milih Bose, cuman ini JBL ini bassnya enak juga, bassnya tuh besar, kuantitasnya rapi juga sama kayak Bose. Dan tuh volumenya sih ini beneran mantap, ini volumenya JBL 50%, di sini sudah 80%. Jadi kalau yang outdoor ini mantap kali. Kalau JBL kalau Bose ini untuk outdoor agak kurang karena powernya aja gitu. Tapi kalau untuk di dalam indoor enak ini lebih empuk menurut saya, lebih halus juga suaranya, lebih bersih gitu, lebih clean gitu suara Bose tuh. Itu aja sih. Tapi karakternya mirip menurut saya, entah ini isi dalamannya chipsetnya sama apa gimana, ini kan sama-sama Amerika gitu kan, nggak tahu ya, tapi mirip gitu karakternya. Kalau Anker kan punya ciri khas juga, kayak Irfan punya ciri khas, Tribit punya, tapi Bose ini menurut saya mirip sama JBL ini sound quality-nya, cuman ya Bose lebih halus aja gitu. Jadi kelebihannya JBL powernya, kemudian kuantitas bassnya. Kelebihannya Bose lebih halus, sound quality-nya lebih bagus, lebih bassnya lebih deep, lebih berekor aja gitu. Itu sih. Nah kalau dari sisi beratnya ini jauh sih, ini 1 kilo, ini 600 gram. Jadi Bose ini jauh lebih ringan, kemudian juga tipis, jadi gampang megangnya. Ini agak susah megangnya nih, gendut kali, berat juga. Nah, cuman kelebihannya JBL juga dia baterainya awet 20 jam klaimnya, walaupun ya saya nggak yakin sampai 20 jam karena kan tergantung volume sama tergantung equalizer juga. Kalau sering pakai bass up ya kita naikkan bassnya jadi boros kan. Bose menurut saya lebih boros baterainya jelas, karena dia cuman klaimnya 12 jam, itu aja sih. Overall ini menurut saya sama-sama bagus, nggak ada yang salah sih dari dua nih. Cuman kalau ditanya saya pilih mana, saya bakal milih Bose karena ukurannya kecil, ringan, kemudian suaranya lebih halus, itu aja sih. Tapi kalau untuk kebanyakan orang ditanya pilih Bose atau pilih Bose atau pilih JBL, nah untuk orang lain saya lebih nyaranin ini karena sesuai kebutuhan saya. Kalau lebih worth ini kan karena powernya jauh lebih besar nih, jadi lebih banyak bisa digunakan mau di dalam ruangan, di luar ruangan. Ini lebih mantap karena powernya besar, baterainya juga awet. Tapi buat saya pribadi saya milih ini karena sesuai kebutuhan saya. Jadi masing-masing disesuaikan kebutuhan masing-masing aja sih sebenarnya. Oke, apalagi ya, kayaknya itu aja sih tuh. Kalau dibandingkan sama Anker Motion Plus, ya ini bassnya jauh sih, ini menang ini bassnya. Cuman Motion Plus itu memang enak juga untuk di ukuran harganya. Itu Motion Plus udah mantap kok, halus juga itu suaranya. Kalau suara malah lebih halus. Cuman saya suka di Bose sama JBL ini kick drumnya itu enak gitu, gembukan dari drumnya itu, simbal segala macam itu, drumnya itu jelas live gitu. Terutama di Bose ya, di Bose itu mantap kali tuh suara drumnya. Nah itu yang nggak saya temui di speaker kayak Irfan, di speakernya Anker atau Tribit tuh yang kelas-kelas itu yang jadi di bagian drumnya sih itu mantep sih, bagian drumnya JBL sama Bose nih. Kalau dibandingin Boom 2, Anker Boom 2 itu jelas kalau soal kuantitas bass Boom 2 lebih menang. Cuman kalau kualitas ya, saya lebih pegang ini. Menurut saya memang JBL sama Bose ini di kelas yang berbeda lah dibanding Anker sama
Tribit atau Irfan tuh. Irfan menurut saya masih kelas menengah sama kayak Tribit sama Angka juga. Kalau ini udah kelas atas menurut saya dua ini. Jadi ini seimbang menurut saya dari segi suaranya. Walaupun bassnya tuh nggak sebesar Boom 2, tapi suara overallnya tuh tetap ini lebih enak sih. Tuh, itu sih yang saya rasakan. Jadi nggak ada yang salah pilih ini ya. Itu aja kayaknya. Dari tadi saya ulang-ulang aja kan. Oke, bagi yang mau bertanya nanti di komen aja di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.